Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kali ini kita masih pada penerapan 5 unsur secara patologis, kondisi berpenyakit, kondisi yang tidak seimbang. Nah, kali ini kita membahas terkait rangkaian yang menghasilkan. Sebelumnya kan kita sudah ke rangkaian bertindak berlebihan dan rangkaian menghina. Sekarang kita masuk ke rangkaian menghasilkan. Nah, ini unik kenapa? Karena pada dasarnya adalah rangkaian menghasilkan itu merupakan rangkaian fisiologis, kondisi yang sehat, kondisi yang normal seimbang. Tetapi juga bisa menjadi kondisi yang patologis, yang tidak normal, berpenyakit. Kenapa? Karena pada rangkaian menghasilkan ternyata juga bisa jadi ada kondisi yang tidak seimbang. Nah, tidak seimbang. Ya, jadi kondisi rangkaian menghasilkan walaupun dia pada dasarnya adalah kondisi sehat normal, tapi ketika dia tidak seimbang, dia dikategorikan sebagai kondisi patologis. Nah, seperti itu. Kapan dikatakan bahwa rangkaian menghasilkan ini dia tidak seimbang ya? Yaitu ada dua kondisi. Yaitu adalah ketika unsur ibu dia gagal menyuburkan dari si anak, ya, gagal menyuburkan, memberi nafkah, memberikan nutrisi, ya, memberikan chi atau energi, memberikan darah. Kemudian yang kedua adalah ketika ternyata unsur anak kemudian mengambil terlalu banyak dari unsur ibu. Nah, seperti ini. Ini yang harus diingat-ingat, ada dua kondisi ya pada rangkaian menghasilkan. Ketika tidak seimbang, yaitu ketika unsur ibu gagal menyuburkan si anak karena si ibunya terlalu lemah. Si ibu dia terlalu lemah atau dia dalam kondisi yang kekurangan. Kemudian anak mengambil terlalu banyak dari si ibu. Nah, ketika si anak yang kemudian dia dalam kondisi kurang atau lemah, maka untuk menutupi kekurangannya, menutupi kelemahannya, dia mengambil energi terlalu banyak dari si ibu. Nah, seperti itu. Kita coba gambar rangkaiannya seperti ini ya. Telah menghasilkan. Ini adalah arah panahnya adalah searah dengan jarum jam. Jadi ke kanan. Nah, kondisi ketika ini adalah ibu ya, kita ambil contoh kayu ibu, api adalah anak. Jadi ketika kita lihat yang pertama, si ibu gagal menyuburkan si anak. Ibu adalah kayu, kayu ini adalah liver, kemudian anaknya adalah jantung. Nah, seperti itu. Maka ketika liver ini gagal memberikan makanan, memberikan nutrisi, memberikan darahnya terutama ya, karena liver itu kan menyimpan darah, gagal memberikan darahnya kepada jantung ya, darah itu kan menyimpan nutrisi juga, maka dia bisa menyebabkan si anak yaitu si jantung jadi kekurangan darah juga. Nah, seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita lihat yang kedua, si anak mengambil terlalu banyak dari unsur ibu. Yaitu ketika jantung sebagai si anak, ya, dia dalam darahnya itu lemah atau kurang darah ya, jantung itu, ya, maka dia kan akan mengambil terlalu banyak dari liver. Nah, itu bisa juga. Jadi si jantung ini
ya mengambil, mencuri atau merampok ya banyak dari unsur dari darah yang ada pada unsur kayu, yaitu di liver. Jadi dari si ibu ini ibarat kalau dalam kehidupan bahwa mengambil uang terlalu banyak dari si ibu, meminta terlalu banyak sehingga ibunya jadi miskin, sehingga ibunya jadi kekurangan darah ya. Ketika anak jantung kekurangan darah, ibunya diambil darahnya, dihisap darahnya oleh si anak sehingga si ibunya juga ikut jadi kekurangan darah ya. Jadi dua organ yang kekurangan darah, jantung dan liver. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke contoh yang lain. Mungkin kita geser gambarnya biar tidak mepet ya. Nah, kali ini berarti kita lanjutkan, yaitu nah si api dia jadi ibu, tanahnya berarti jadi anak ya. Ini berarti jantung, api, tanahnya adalah limpa, dan lambung. Nah, jadi si jantung ini kan punya chi, punya energi dan punya darah yang harusnya diberikan ke limpa ya, supaya limpa bisa melakukan pekerjaannya dalam mengangkut ekstrak dari makanan yang kita konsumsi, kemudian diubah bentuknya. Nah, tapi ternyata chi dan darah dari jantung ini ternyata dia kurang. Selain itu juga ada energi yang itu adalah energi panas dari jantung yang berbentuk chi, berbentuk energi ya. Itu juga harusnya ke limpa, karena limpa ini juga dalam bekerja membutuhkan penghangatan. Semua organ dalam bekerja membutuhkan penghangatan, terutama juga limpa. Tapi ternyata energi penghangatan, kemudian chi ya, energi secara umum, kemudian darah yang ada pada jantung yang harusnya dipompa dan dikirim juga ke limpa ternyata kurang, yang menyebabkan si limpa ini menjadi lemah. Si limpa ini dia akan menjadi gagal dalam melakukan tugasnya. Nah, kemudian maka ya karena itu bisa berpengaruh juga ke seluruh tubuh. Kenapa? Karena limpa ini kan nanti kan yang mengangkut saripati makanan yang nanti diproses pada akhirnya jadi darah, yaitu bisa menyebabkan kekurangan darah di seluruh tubuh ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu ketika balikannya ya, yang kedua, anak mengambil terlalu banyak dari ibu. Si anak dia sebagai unsur yang harusnya diberi oleh ibu, dia itu dalam kondisi yang sedang lemah. Limpa dalam kondisi yang sedang lemah ya, sehingga dia gagal melakukan fungsinya ya. Nanti dia juga kekurangan darah, kekurangan energi, sehingga akan mengambil energi dan darah dari si ibu ya, terlalu banyak. Jadi mengambil terlalu banyak dari si ibu, sehingga limpanya sudah kekurangan chi atau energi, nanti jantungnya juga karena diserap oleh limpa, si ibu ini juga akan kekurangan darah, kekurangan energi. Nah, limpanya lemah, jantungnya juga ikut lemah. Limpa berhubungan dengan pencernaan ya, kemudian memproses saripati makanan yang nanti akan diolah menjadi darah. Nanti kalau jantungnya lemah, jadi detak jantungnya tidak beraturan ya, seperti itu. Detaknya lemah ya. Kita lanjutkan lagi, jadi kita muter berurutan seperti ini ya, searah panahnya.
Nah, sekarang kita tempatkan limpa ini sekarang jadi ibu, kemudian logam ini jadi anak. Nah, dan logam ini adalah paru-paru. Kita lihat yang pertama, ibu gagal menyuburkan anak. Ibu yaitu limpa, punya chi, punya energi, punya darah, harus dikirim menafkahi si anak yaitu paru-paru, tapi dia limpanya lemah sehingga si anak gagal untuk diberikan nafkah, diberikan nutrisi, darah, chi, energi oleh si limpa, sehingga paru-parunya jadi ikut lemah, ya, pernapasannya lemah, napasnya jadi pendek, ya, bisa sesak napas, mudah batuk, kemudian penyakit-penyakit paru-paru. Nah, seperti itu. Bisa juga kemudian karena limpa ini juga merubah bentukan makanan dan minuman, dan nanti akan menyalurkan makanan dan minuman itu ya sebagai saripati makanan minuman, tapi dia gagal untuk melaksanakan tugasnya ya, sehingga nanti akan dari air itu akan membentuk dahak. Nah, dahak ini bisa tersimpan di paru-paru ya, bisa tersimpan di paru-paru. Jadi dahak itu bisa tersimpan di paru-paru sehingga menyebabkan batuk berdahak, kemudian penyakit paru-paru yang berhubungan dengan dahak ya, lendir di paru-paru. Seperti itu. Nah, kemudian paru-paru sebagai anak mengambil terlalu banyak dari limpa sebagai ibu. Nanti ya ketika si paru-paru itu dia chi atau energinya kurang, darahnya kurang, yaitu nanti akan mengambil energi darah dari ibunya yaitu limpa, sehingga dua-duanya akan melemah. Si paru-paru sakit, lemah, nanti mengambil dari si ibu sehingga juga turut ikut lemah. Pencernaannya jadi terganggu, pernapasan juga jadi terganggu, seperti itu. Jadi pada orang-orang yang pencernaannya terganggu, napasnya juga bisa ikut terganggu. Nah, seperti itu. Nah, kita muter lagi. Sekarang berarti logam sebagai ibu, anaknya adalah ini air. Nah, air sebagai anak yaitu ginjal. Nah, seperti ini. Si ibu ya, paru-paru gagal menyuburkan anak, chi, pernapasannya, darahnya, oksigennya itu kurang, bisa menyebabkan energi darah dan asupan oksigen pada ginjal juga ikut berkurang, seperti itu. Jadi menjadi melemah. Nah, dan yang namanya paru-paru itu kan juga mengendalikan penyaluran air atau zalir. Nanti kalau dia remah, ya nanti air dan zalirnya tidak bisa turun ke ginjal. Paru-paru juga mengatur penyaluran chi atau energi, ya nanti tidak sampai ke ginjal, sehingga tidak berkomunikasi nih antara paru-paru dan ginjal ya. Yang harusnya paru-paru tuh chi-nya turun ke bawah, ya mengirim chi, energi pernapasan, kemudian juga air yang harusnya turun ke ginjal malah tidak turun ke ginjal, seperti itu, sehingga nanti bisa mengakibatkan sesak napas, asma, kemudian edema atau bengkak air di bagian tangan, biasanya di bagian pipi juga bisa. Nah, dan sebaliknya kalau anak mengambil terlalu banyak dari ibu, berarti ketika si anak dia terlalu lemah ya, ginjalnya lemah ya, energinya kurang, dia akan yang pertama dia energinya yang harusnya turun malah dia jadi naik ke atas yang melawan si ibunya sehingga jadi sesak napas. Kenapa? Karena energi ginjal itu mendesak ke atas, ke arah dada, ke arah paru-paru, jadi sesak napas. Kemudian juga bisa menyebabkan si ibu karena energinya chi-nya diambil oleh si anak, maka si ibu juga ikut lemah, ginjal bermasalah karena lemah, kekurangan, nanti paru-paru juga ikut bermasalah. Maka orang yang sakit ginjal rawan juga pada pernapasannya ikut
terganggu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah air. Dia ya ginjal ya sebagai ibu, kemudian liver ini adalah kayu sebagai anak. Nah, ini yang terakhir. Jadi ketika ginjal ya sebagai ibu, dia kan harusnya menyebarkan anaknya, memberikan nutrisi kepada si anak yaitu liver, tapi ternyata gagal karena dia sendiri kurang lemah ya. Ya, jadi ada yin dari ginjal ada esensi, ada darah ya, ada air, harusnya menyuburkan liver ya, supaya darah di liver juga tetap subur, tapi tidak. Maka ketika ginjalnya lemah, darah di liver jadi kekurangan dan menyebabkan seluruh tubuh jadi kekurangan darah. Bisa jadi haidnya terlambat, kemudian bisa jadi tekanan darah rendah ya, bisa jadi anemia, kekurangan darah, seperti itu. Itu dalam TCM. Dan sebaliknya, si anak mengambil terlalu banyak dari ibu, livernya lemah, darah pada liver lemah ya, darah pada liver lemah, dia akan mengambil darah, kemudian esensi saripati makanan, kemudian air, qi di ginjal, sehingga ginjalnya juga malah ikut lemah. Maka ketika orang yang sakit liver itu bisa menyebabkan ginjalnya juga bermasalah, seperti itu. Anemia, tekanan darah rendah ya, yang disebabkan livernya kurang dalam menampung darah, darahnya tidak mencukupi, nanti ginjalnya juga bisa bermasalah. Contoh gejala yang berhubungan dengan ginjal seperti telinga berdenging, kemudian juga sering sakit di bagian boyok, karena boyok atau punggung bawah ya, itu adalah bagian yang lurus dengan ginjal, jadi yang melindungi ginjal ya. Di dalam boyok atau punggung bawah itu ada organ ginjal ya, jadi sering punggungnya kalau diraba dingin, kemudian juga sering sakit ya, sering nyeri, pegel lah, seperti itu. Nah, seperti itu. Intinya adalah dua itu yang harus kita ingat dan kita terapkan di rangkaian menghasilkan, yaitu ibu gagal menyuburkan anak, anak mengambil terlalu banyak dari ibu. Itu seperti itu. Nah, oke. Mungkin ini yang materi kali ini bisa kita sampaikan, bisa kita pelajari ya, terkait bagaimana keunikan dari rangkaian menghasilkan yang ternyata bisa juga tidak seimbang. Yang tadinya fisiologis sehat ternyata bisa juga menjadi kondisi patologis, kondisi yang bermasalah. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.